Ada lagi yang beribadah kepada Allah bukan karena sekedar menikmati, tapi ingin mendekat kepada yang disembah. Pengen punya tempat spesial di mata dia yang disembah Allah Ta'ala. Nah ini juga, ini yang paling istimewa. Paham kira-kira? Nah hadirin yang dimuliakan Allah, itu para aulia, para salihin, mereka ini yang seperti itu. Ketika mereka menghamba kepada Allah, menyembah kepada Allah, yang mereka cari adalah Allah. Bagaimana mereka mendapat ridhonya Allah, bagaimana Allah ridho kepada mereka, senang kepada mereka, mau cari muka kepada Allah. Itu yang istimewa. Nah ini yang Allah sukai. Ini yang punya tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau berbicara mengatakan, dan ini bukan hanya Rabi'ah, ini lisan para aulia seperti ini. Ya Rabb, saya menyembah Engkau bukan karena mengharap sorgamu, bukan karena takut kepada nerakamu, tapi karena cinta kepadamu. Nah, karena cinta kepadamu. Apakah artinya kita nggak cari sorga? Kita cari. Karena kenapa kita cari surga? Ini para aulia nih yang semacam ini, mereka cari surga. Kenapa? Karena mereka melihat surga itu adalah simbol ridho dan rahmatnya Allah. Karena itu mereka cari. Mereka takut dari neraka bukan karena nerakanya, ya, tapi yang mereka takut murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan neraka adalah simbol dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Karena itu ini martabatnya mereka para aulia radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Yang mereka cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita tatkala kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya tujuannya itu mencari ridhonya Allah, mencari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sekedar cari pahala. Kalau ente cuma cari pahala, ya itu seperti yang tadi. Terus juga satu hal saya tanya, emangnya ente punya kerja bagus sehingga ente layak digaji dengan gaji yang layak? Kerjaannya ente bagus gak? Macam kayak saya mau renovasi kamar mandi saya, mau ganti keramiknya, terus saya cari tukang, ayo lo kerja, ya khair, rapiin yang bagus. Berapa gajinya? Harian atau borongan? 1 juta satu kamar mandi borongan, ya khair. Tapi kerja yang bagus, bagus. Begitu dia kerja, dia berantakan, gak memuaskan. Ubinnya naik turun, ya, pembuangannya bukan di bawah, di atas. Ya, habis gitu udah, mana gaji saya 1 juta, udah selesai nih kerjaan, maksa bayar sini. Ente lihat kerjaannya berantakan semuanya, ya kan? Pantas gak dibayar yang begini? Ente juga bakal komplain, enggak, gue gak mau ngasih lo gaji, gue gak mau bayar lo, kerjaan apaan begini? Kerjaan berantakan. Gue suruh rapiin ubin, ubinnya naik turun. Iya, pembuangan airnya di atas, banjir dulu, ngegenang, dan lain sebagainya. Ya. Nah sekarang kita ibadah berharap pahala dari Allah. Emang ibadahnya kita bagus, kerjaannya kita bagus, memuaskan, sehingga kita layak minta bayaran, ganjaran? Saya tanya, enggak. Kerjaan kita nggak bagus, ibadah kita nggak bagus. Buktinya, mohon maaf ya, kita semua ini, sholatnya kita lagi sujud, yang di benak kita bukan Allah. Kita nggak sujud sama Allah, benar. Bahkan bukan anda nggak bilang kita nggak sujud sama Allah, kita nggak sujud. Kita cuman apa ya, berlagak bersujud, tapi kita nggak sujud pada hakikatnya.
Pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita kemana-mana. Hati kita nggak hadir. Terus habis gitu kita mau minta ganjaran, ya Rabb saya udah sujud apaan? Ibadah apaan? Sehingga ente minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Nah inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau katakan, "Ukhidha 'alaina al-'ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakuna mu'dhamu qasdina min qiyam Ramadan wa ghairihi imtithala amrillah azza wa jalla wa at-taladdud bi munajatil haqq la talaba ajrin ukhrawi wa nahwi dhalik huruban min dana'atil himmah fa inna man qama Ramadan li ajli husuli thawab fa huwa 'abdu thawab la 'abdullah ta'ala." Naam. Katanya Imam, ya marhaba bil habib, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Ta'ala habib. Fadlu. Ya marhaba, ahlan wa sahlan wa marhaba. Rasul habib. Fadlu habib. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani beliau katakan, kita nih diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, agar ketika kita itu beribadah kepada Allah, baik itu di bulan suci Ramadan, qiyamul lail, puasa dan lain sebagainya, maupun di luar bulan Ramadan, ketika kita melakukan ibadah, kita lakukan itu atas dorongan penghambaan kepada Allah, karena kita hamba Allah, karena Allah layak untuk disembah. Tuhan yang maha agung ini, Tuhan yang maha dermawan ini, Tuhan yang memberikan segala nikmatnya kepada kita, nggak layak kita sembah. Saya selalu katakan di sana nggak ada sorga, nggak ada neraka. Katakan nggak ada itu semua, katakan. Tapi dia nih sosok yang memberikan kita nikmat, memberikan kita kehidupan, menciptakan kita dari ketiadaan, memberikan segala nikmatnya, karunia-Nya, tanpa kita minta. Tuhan yang baik semacam ini, apakah nggak layak kita menghamba kepadanya? Orang yang berakal, ketika ada seseorang yang lain berbuat baik kepadanya, dia, akal sehatnya akan mendorong dia untuk membalas jasanya, untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik itu. Bagaimana halnya dengan Tuhan yang agung ini, yang memberikan kenikmatan, karunia, nggak layak untuk disembah? Demi Allah, bagi orang yang punya akal sehat, ya pasti dia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia memandang Tuhan yang agung ini layak untuk disembah. Maka itu di sini disebutkan, kita kalau ibadah kepada Allah, dorongannya apa? Imtithali amrillah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, karena dia layak untuk disembah, karena kita hamba abad kepadanya. Dan kita menyembah Allah sebagai apa namanya? Imtithalun lil amr, patuh kepada perintahnya, sebagai hamba kepadanya. Nah, terus juga di atas itu semua, ya, ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kalau benar ya, benar komunikasinya kita, nikmat luar biasa wallah. Saya suka, mungkin teman-teman juga merasakan, ya, lagi capek, kerjaan, kadang lagi sakit, udah terkapar, demam di rumah, tahu-tahu ada orang yang ngejenguk, orang yang dia sayang, sayang, begitu dijenguk, dia senang, gembira, sampai tuh yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar, ngobrol sama nih yang ngejenguk, orang yang dia sayang, temennya, sahabatnya, ngobrol, sampai tuh seakan-akan dia nggak sakit. Kenapa? Saking nikmatnya, saking asyiknya. Itu satu. Kita punya orang-orang yang kita cintai. Ketika kita duduk berduaan dengannya, enak gak ngobrol kira-kira? Asyik gak ketika kita berduaan dengannya? Ini dengan manusia. Bagaimana halnya ketika seseorang munajat kepada Allah?